Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini kita kebetulan ini sedang berada di ruangan dan sedang kosong. Jadi di sini kita akan coba untuk mengulik tentang ini ya. Kita memperlihatkan tentang si Piro HS. Di Piro S. Jadi di sini itu merupakan salah satu varian dari Holy Land wireless ya teman-teman. Di situ yang sebelumnya kita pernah bahas di sini untuk Piro H dan Piro bukan yang Piro H sama yang Mars ya. Ya, yang ini ya, yang Mars 400S yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya ini tidak unboxing secara baru karena ini memang digunakan, tetapi pas ini aku pas ada waktu dan kesempatan ya teman-teman di sini. Jadi kita akan coba untuk perlihatkan pada kalian isi yang ada di dalamnya ini. Nah, ini adalah box dari si Piro S-nya gitu teman-teman. Memang kalau misalnya di sini kalau beli ini cukup mahal ya, dan ini pun juga bukan punyaku, sehingga di sini kita tidak bisa mereview secara detail ya seperti kalau misalnya punya sendiri. Nah, tetapi di sini setidaknya di sini untuk memperlihatkan di channel ini teman-teman. Nah, kira-kira ya seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu teknologi wireless yang digunakan untuk meringkes ya. Artinya meringkes kalau misalnya kalian itu mau dokumentasi ataupun live event gitu ya, sehingga tidak ngolor-ngolor kabel teman-teman. Walaupun di beberapa hal di beberapa kesempatan juga itu kadang penggunaan kabel itu jauh lebih efektif ya, karena meminimalisir adanya kayak gangguan-gangguan interferensi, terutama kalau misalnya di situ pakai lebih dari satu kamera ya, atau tiga gitu ya minimal. Kalau enggak ya ada satu kamera yang dia itu pakai kabel, kalau misalnya di situ pas ada banyak sekali peserta gitu ya, seperti itu, sehingga kalau misalnya yang dua kamera yang lain itu bermasalah, itu ada satu kamera backup yang dia itu tidak terganggu teman-teman. Seperti itu adalah salah satu strategi ya teman-teman ya. Cuman di sini kita bahas ke wirelessnya. Jadi dengan adanya kayak gini, sebenarnya kalau misalnya tidak terlalu banyak orang ataupun tidak terlalu banyak interferensi, ini sih aman ya tentunya, aman teman-teman sebenarnya. Dan untuk Piro S di sini kalau kita bandingkan dengan Piro H sama Mars 400, ini jauh lebih stabil ya teman-teman ya, terutama ketika berada di keramaian ya, keramaian di gedung yang sangat besar yang itu ada banyak sekali keramaian dan semua orang itu memakai ponsel kan, ponsel smartphone gitu kan, seperti itu gitu. Dan ya minim ya, ini minim minim sekali gangguan untuk yang ini gitu ya teman-teman, dengan jarak-jarak yang bermeter-meter ya, terutama kalau misalnya di gedung yang besarnya gitu kan, itu teman-teman. Dan di sini dia sudah support 4K ya, 2,4 GHz dan 5 GHz ya, seperti itu. Dan dia juga support untuk SDI teman-teman, SDI ya, SDI. Jadi koneksi SDI bisa dilakukan menggunakan ini teman-teman. Terus ada ini hanya dapat satu TX ya, ini dia bisa satu TX transmitter ke 4 receiver ya teman-teman, atau RX di sini. Jadi satu transmitter misalnya satu kamera itu bisa ditaruh ke 4 receiver. Nah, tapi di paket pembelian kayak gini ini cuma ada satu-satu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen ini ya berarti kalian bisa beli terpisah gitu teman-teman. Dan made in to inspire. Aku sih semoga aja sih nanti kita mungkin kalau misalnya channel ini jadi ya teman-teman, channel ini jadi mungkin kita bisa bisa punya dana untuk beli ya teman-teman. Ini enak banget ya kalau misalnya digunakan untuk keluar juga gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya buat syuting-syuting gitu ya, ada acara-acara kayak gitu kan, cukup ringkes teman-teman, seperti itu. Ya cuman ya memang mahal ya teman-teman, mahal. Dan Holy View, oke, seperti ini. Ini di sini Piro S, dan kita langsung aja teman-teman. Aja buka isinya ya teman-teman. Walaupun ini sudah di unboxing ya tentu ya teman-teman, karena udah digunakan gitu ya, tapi seakan-akan kita unboxing lah ya, seperti itu. Dan ya seperti ini teman-teman, ini untuk isinya. Jadi di sini ini adalah receiver ya, RX itu biasanya warnanya biru. RX itu ada tulisannya ya, tuh kan, RX teman-teman. Jadi RX ini, dan di bagian sini, nah ini dia. Sebentar, kita akan ganti mode dulu teman-teman ya. Kita ganti mode dulu ke, ini kan 4K ya, kita ganti ke Full HD ya biar lebih hemat. Enggak usah ding, biar gini aja dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi nanti penjelasannya di belakang ya. Ini ada on off, di sini ada USB, terus ada DC-nya. DC-nya dia 16 volt ya, 6 sampai 16 volts untuk DC. Terus USB-nya dia bisa ke USB, dan ini USB-nya juga bisa buat webcam teman-teman. Hanya aja di sini harus ada powernya teman-teman. Jadi berbeda dengan Piro H. Terus di bagian sini itu tulisan RX, dan ini ada bagian menunya seperti ini teman-teman. Dan ini ada 3 antena ya, di sini 3 antena 2,4G tambah 54 GHz ya. Terus di sini ada HDMI out dan SDI ya, SDI outnya di sini. Dan kalau kalian lihat di sini itu ada
ventilasinya ya teman-teman, ventilasi, dan di bawah ini ada untuk dudukan tripodnya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai monopod atau tripod ya, di sini ini ada dudukannya di sini. Terus untuk baterai ya, biasa baterai yang kalian gunakan untuk kamera-kamera Panasonic kamera-kamera Sony juga bisa teman-teman. Yang biasa kita pernah bahas sebelumnya ya di pembahasan Piroha teman-teman, kalian bisa lihat di situ, itu sama teman-teman, sama dia bisa menggunakan itu. Dan di bagian sini ada tulisan wireless video transmission system seperti itu. Oke. Nah, ini lumayan banyak untuk ventilasinya ya teman-teman ya. Ventilasinya di bagian atas juga ada, bagian bawah juga ada. Jadi untuk meminimalisir adanya overheat. Dan untuk menunya itu ada di bagian sini. Oke, nanti akan aku ceritakan ya untuk penggunaan-penggunaannya ya. Di sini kita reviewkan dulu teman-teman di sini ya. Mumpung ini masih 4K ya. Oke, nah di sini ya, ini 4K transmitter ya sama, dan di bagian sini ini DC-nya ya. Ini SDI in ya, kalian bisa pakai SDI kabel sama HDMI in. Nah, terus di bagian sini itu untuk DC-nya ya sama teman-teman. Jadi kalian juga bisa pakai DC, dan ini untuk transmitter biasanya pakai baterai ya, pakai baterai untuk transmitter. Nah, ini USB. Jadi di transmitternya juga ada USB nih, tuh kan, transmitter juga bisa langsung nih kejadian webcam ya. Terus di sini untuk on off-nya di bagian sini nih teman-teman. Dan di sini 3 antenanya. Ini untuk menunya di sini, dan di bagian sini itu di bagian belakangnya. Alright. Ya, sama teman-teman. Jadi ini untuk desainnya, ventilasinya sama. Ini lumayan banyak dan ya cukup aman. Memang udah didesain seperti itu ya teman-teman. Karena untuk transmisi video semakin gede juga videonya itu juga akan semakin panas gitu ya teman-teman. Oke. Terus kita akan buka lagi. Nah, ini adalah di lapisan yang atas ya teman-teman. Sekarang kita akan ke lapisan yang bawahnya. Nah, lapisan yang bawahnya itu dia terdapat ada 1 2 3 4 5 ya, 5 kompartemen, dan kita udah dapat free ini juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gunakan untuk ini USB tipe A ke tipe C itu sudah ada nih di sini teman-teman, seperti ini, dan ini warnanya biru ya teman-teman. Jadi seperti itu bisa digunakan untuk itu. Terus di sini juga kita udah dapat ininya teman-teman. Jadi kalau misalnya digunakan untuk dudukannya ya, hotso-nya itu kalau misalnya di sini pakai ini seperti ini udah bisa teman-teman. Tuh. Jadi ini udah mendukung ya. Jadi seperti ini langsung digunakan di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Alright. Seperti itu, dan ini bisa ditaruh di kamera di atasnya gitu ya. Kalau kameranya sudah ada, jadi sudah ada ininya ya sudah, jadi nggak perlu pakai ini juga gitu ya. Oke, ini bro cenilan yang tak maksud ya. Jadi kalau misalnya udah ada kayak gininya, kalian tidak perlu pakai itu tadi ya teman-teman ya, buat hot soul-nya. Jadi tinggal tancapkan aja di sini kayak gitu, dan ini biasanya di beberapa kamera udah disertakan sih seperti itu gitu. Dan untuk ini tuh kameranya, ini kamera PXW Z90T. Ini udah pernah kita bahas belum ya? Kayaknya belum ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Alright. Jadi ini kalau misalnya kalian itu pakai kamera yang dia itu seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi pakai hotso biasa. Nanti ditaruh di sini. Dan bagian ini tuh penguncinya ya teman-teman ya. Ini penguncinya itu di sini. Alright. Dan ini untuk mengatur ininya. Tuh. Nah. Dan ini untuk kabelnya ya teman-teman ya. Dan oke, kita perlihatkan untuk ininya. Jadi ini adalah antenanya sama, semuanya sama. Ini seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk antenanya teman-teman ya, seperti ini. Dapat berapa bang? Di sini kita dapat, biasanya kalau misalnya Holy Land kayak gini, ini dia dibonusi 1 ya teman-teman ya, buat cadangan. Jadi ya, oke, untuk pengalaman ketika kita itu memakai si Piro S ini, ya itu tadi ya, pengalaman pertama adalah yang di sini yang perlu diperhatikan yaitu tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai 3 kamera dan itu misalnya itu ada banyak sekali pengunjung atau yang ada di situ di ruangan, itu biasanya akan berdampak ya tentunya, berdampak mungkin beberapa wirelessnya itu ada bermasalah. Tetapi kalau untuk yang ini memang kuat seperti itu. Cuman untuk mengatasi hal itu ya kalian bisa pakai salah satu itu kabel ya untuk melakukan backup. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan pun juga ini bisa juga gitu ya untuk pakai ini. Dan mungkin kalau aku ya biasanya untuk transisi ya langsung ke backdrop. Nah, seperti itu teman-teman. Dan terus yang kedua apa bang? Kedua itu kedua itu baterai ya teman-teman ya. Kalian bisa beli yang NP ya, NPF770 atau NPF7 ya ini teman-teman. Jadi satu kesatuan ya, NPF gitu ya, NPF7.
seperti ini. Ini bisa digunakan ya, bisa digunakan di situ. Dan ini universal di kamera-kamera yang bukan ini ya, ini bukan ini. Kamera-kamera yang Sony membesar, yang NX gitu ya, kayak gitu. Seperti itu, pakai ini teman-teman, seperti ini. Jadi kalian bisa cari aja di marketplace, cuman kadang NPF770 ini emang ya mungkin yang KW ya yang ada gitu ya. Karena yang asli mungkin susah. Itu yang kedua, teman-teman. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kalian itu naruh di situ, usahakan agak ada jarak ya, teman-teman. Kalau ada lebih dari satu wireless kayak gini, misalnya kalian punya Piro S sama Piro H gitu ya, usahakan agak ada jarak ya, jadi jangan berdekatan gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi interferensi ya. Jadi agar keduanya itu tidak saling ini ya, saling kejar-kejaran. Terus yang keempat apa bang? Keempat itu tadi ya teman-teman ya, dia bisa satu TX ya ke 4 RX atau receiver gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan untuk ke mungkin kalau misalnya kalian live gitu ya, di beberapa aplikasi itu juga bisa kayak gitu ya. Satu TX ke 4 platform ya mungkin ya, di beda-beda PC gitu ya. Itu juga bisa. Yang kelima ini berbeda dengan Piro H. Kalau Piro H itu kita bisa langsung colokan Type-C ya, USB Type-C ke laptop jadi webcam langsung. Tapi kalau ini tidak bisa langsung ini colokan ke itu ya, ke karena butuh daya power yang cukup besar. Dia tidak bisa langsung di situ ya, tidak bisa langsung dicolokkan ke Type-C ataupun ke USB tipe A ya dengan converter kayak gitu ke laptop gitu. Seperti Piro H itu bisa langsung ya. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalian harus tetap pakai adapter teman-teman, seperti ini. Langsung kalian bisa gunakan ini pakai webcam. Jadi kalian tidak perlu pakai ini ya, pakai HDMI out ini gitu ya. Kan kalau misalnya standarnya biasanya kan pakai HDMI out nanti kalian bisa langsung ke ATEM ya, ke ATEM atau ke capture card kayak gitu kan, seperti ini, itu bisa langsung ke sini gitu kan, gitu sih ya teman-teman. Jadi biasanya gitu. Nah cuman ini bisa disingkat itu, jadi dia support untuk webcam, jadi webcam langsung, cuman dia butuh power. Oke bang, sekarang yang kelima ya, yang kelima adalah dia support untuk SDI. Ya sebenarnya ini tidak terlalu ini ya, karena memang koneksi tidak kabel. Tapi kalau misalnya kalian punyanya cuman SDI, itu kalian bisa buat gantikan HDMI ya teman-teman. Cuman kan juga sama aja, karena di ATEM pun juga dia cuman HDMI doang. Tapi kalau misalnya kalian punya capture card, punya switcher, itu dia switcher SDI, nah itu kalian bisa gunakan ini gitu ya teman, SDI gitu. Tapi kalau switcher kalian itu yang tadi kayak ATEM itu tadi kan dia cuman pakai HDMI doang ya, jadi kalian pakai HDMI. Di fleksibel, cukup fleksibel di sini, bisa SDI bisa HDMI. Jadi untuk masangnya juga gampang ya, tinggal diselopkan aja di sini. Jadi usahakan kalian paskan ya di sini di bagian baterainya ini, untuk yang ininya ke sininya gitu teman. Jadi jangan kebalik, kalau kebalik juga nggak bisa ya teman-teman. Jadi tinggal diselopkan aja, dipaskan di sini. Biasanya mulainya dari sini teman-teman. Jadi dari sini kalian bisa masukkan dulu baru digeser. Sorry, bukan teman-teman. Jadi dari sini ya, dari sini. Oke. Ini baru digeser nih tuh. Ceklek. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari sini ya, bukan dari sini. Sorry. Alright. Nah, ini sudah teman-teman. Jadi kalau saya sudah pakai ini, kalau pakai baterai dia bisa langsung nyala ya teman-teman. Di sini. Ini kayaknya baterainya udah soak ya. Jadi mungkin ini nggak bisa. Coba bismillah. Bener ya, nggak bisa teman-teman. Jadi baterainya udah soak ini. Nah, ini adalah salah satu baterai tapi KW ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa dapatkan di marketplace ya. Power Rangers. Power Rangers. Nah, seperti ini. Ini yang KW. Dan dia itu kapasitasnya seperti itu teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi kan, nggak ada. Tapi keywordnya sama ya yang kayak tadi teman-teman. Oke. Nah, gitu. Kita akan coba. Ini teman-teman langsung nyala ya. Jadi kalau misalnya di sini itu bisa, dia langsung nyala asalkan ini udah dibuat ke on. Jadi usahakan di sini off dulu ya. Nanti baru kalian on kan gitu teman-teman, seperti itu kan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk tampilannya ya, tampilan di ininya. Karena ini no video ya, jadi tidak secara langsung. Jadi kita cuman lihatkan ini ya, di bagian sini tuh dia modelnya gini teman-teman. Jadi untuk baterai ya, ini jauh lebih enak ya teman-teman ya, ketimbang si Mars 400 ya, karena dia pakai volt gitu ya, voltasenya berapa gitu ya. Jadi untuk mengira-ngiranya itu agak susah. Oh bukan, yang Piro H itu dia juga gampang ya. Jadi dia modelnya kayak gini teman-teman. Jadi beda sama yang Mars. Jadi kalau misalnya modelnya itu untuk baterai, indikator baterainya itu kayak gini tuh jadi lebih enak nih. Kalau ini udah separuh itu kita perlu mulai ganti ya teman-teman ya. Jadi tanda-tandanya biasanya apa? Biasanya itu kan untuk transmisi datanya, transmisi videonya itu jadi bermasalah nih, kadang kayak macet-macet kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan di bagian ini untuk channelnya ya, jadi kalau misalnya di situ untuk RX-nya itu kalian nyalakan ya sudah, nanti bisa langsung nyala gitu ya. Dan ini kalau misalnya udah kalian hubungkan ke HDMI out ya di situ, nah ini udah bisa ya nanti kayak gitu teman-teman untuk transfer. Nah untuk yang no video ini karena dari transmitternya teman-teman, jadi dari transmitternya harus dihubungkan ke kamera dulu ya, baru nanti dia akan kelihatan, dia menyesuaikan dari source-nya itu teman-teman, seperti itu gitu. Dan di sini ini HD, oke, ini untuk sinyal dan seperti ini. Dan di bagian sini Bang, lalu kalau misalnya ini ya yang ketujuh, kalau mau masuk ke menu gimana Bang? Ini kan tidak bisa nih teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini kayak dikunci kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada beberapa tapi kan ini nggak bisa ya teman-teman, jadi makanya dikunci kayak gini. Oke. Jadi untuk mengakses menu itu kalian bisa langsung tekan lama di sini.
Nah, seperti ini ya teman-teman, dan ini menunya teman-teman. Jadi menunya itu ada scan. Jadi kalau misalnya itu buat scanning yang ada di situ biasanya biar otomatis ya teman-teman ya di sini. Dan ini ada group pairing, oke. Dan ini ada file-nya. Jadi untuk kipasnya gitu ya teman-teman. Untuk kipasnya itu di sini ada mode auto sama mode low ya. Jadi cuman ada itu low sama auto. Kalau low itu berarti kipasnya itu nanti pelan. Jadi usahakan di sini kalian pilih aja di situ auto. Dan untuk return di sini untuk mengeksekusi perintah kalian bisa tekan ini ya di tengah. Sama. Dan ini untuk sistemnya teman-teman. Jadi ini cuman ada kayak gini, scan, group pairing sama fun dan sistemnya teman-teman seperti ini. Jadi ini untuk klik ya atau oke itu di bagian tengahnya. Nah, di sini cuman ada version info, terus ada language sama net info doang dan reset teman-teman. Jadi reset kalau saya pengaturannya cuman ini doang soalnya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pengaturan ke pabrik ya kalian reset ya. Jadi untuk pengaturan awal gitu. Dan ini return untuk kembali teman-teman, return untuk kembali ke sini. Jadi pengoperasiannya cukup gampang ya di sini. Yang penting di sini dia bisa terhubung aja udah beres untuk yang ini. Gitu, Bro. Oke. Jadi kalau misalnya sudah selesai di sini kalian bisa matikan dulu tadi, matikan baru ini dijabut teman-teman. Gitu teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman, seperti itu dulu untuk ini. Jadi pakai kamera apapun yang penting di situ tuh HDMI teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, Bang, ini bisa buat kamera ini nggak, bisa kamera itu nggak. Yang penting di sini teman-teman. Jadi untuk out-nya out dari kameranya teman-teman ya, dari kamera ya, kamera itu yang penting entah kamera ataupun handycam teman-teman ya, handycam yang penting ada HDMI outnya ya, itu bisa. Bahkan kalau misalnya kalian buat transmitkan di situ bukan kamera ya, artinya kalian transmitkan laptop itu juga bisa. Yang penting ke HDMI outnya itu ke transmitter ya teman-teman, seperti itu bro. Gitu kalian pakai HDMI gitu seperti itu. Dan ini kan dia kalau untuk yang ini dia tidak support untuk SDI ya. Nah gitu, kamera profesional. Ini kamera, ini kayak belum pernah tak bahas ya, NHXR NX80 kayaknya udah deh. Gitu teman-teman, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Ini dua-duanya ada lubangnya, lubang buat naruh ini ya ke tripod. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman untuk menambah-nambah juga. Selain itu juga menambah-nambah di playlist multimedia and broadcasting. Dan karena memang ini bukan milikku ya teman-teman, jadi aku tidak bisa leluasa untuk coba-coba dan lain sebagainya. Sehingga ya sudah kita begini ya, begini dulu kita seperti ini. Doakan aja di sini. Yang penting kalau misalnya keuangan kita di sini juga ya sama ya, sama kayak YouTuber lainnya sih. Jadi kita tidak bisa menampik ya kalau misalnya kita udah mampu untuk dari segi finansial ya, kita bisa nyicil-nyicil itu alat-alat dan ya kita bisa menjadi mudah untuk melakukan review yang lebih dalam lagi gitu teman-teman, seperti itu. Dan ya semoga aja di sini ini kita sama-sama belajar ya teman-teman, kita sama-sama belajar di sini. Jadi nggak ada yang kalau misalnya di sini aku ada salah pun juga kalian bisa ingatkan ya di kotak komentar misalnya ada yang lebih paham tentang ini gitu ya, karena memang di sini tuh ini perlu kita itu perlu pegang nih, jadi tidak bisa hanya sekali doang kan. Ini pas awal-awal mesti akan ini teman-teman ya, akan ini gimana sih kayak gitu teman-teman. Nah tetapi kalau udah terbiasa itu kayak kita itu oh ya ini kayak gini, menghafal sendiri teman-teman, seperti itu. Ini pun juga aku sama ya, biasanya otodidak ya, aku langsung lihat di websitenya langsung ya, di websitenya itu kayak apanya, kan ada panduan biasanya teman-teman, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk mempelajari hal ini. Tapi di sini preview fisiknya ya seperti ini teman-teman. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk support channel kita di sini agar kita itu juga bisa menjadi lebih ini ya, karena sebagian besar untuk konten kita di Rama Cybercom ini ya apa yang aku punya di situ ya teman-teman ya. Di situ kalau untuk yang broadcast ya kita bisa sepilkan sedikit-sedikit juga, jadi pas ada kesempatan ya, kesempatan ada waktu luang dan ya biasanya pas di sini pas sepi gitu ya, kita bisa langsung kayak gini teman-teman gitu teman-teman. Kalau misalnya pas bareng-bareng aku juga nggak terlalu ini teman-teman, sehingga ini kalau misalnya pas lagi sepi kayak gini kita bisa menjadi lebih clear ya di sini gitu bro. Karena aku juga malu-malu ya teman-teman ya kayak gini, jadi aku malu-malu kalau misalnya di depan orang gitu ya teman-teman, seperti itu untuk bisa ngomong kayak gini teman-teman. Ini ngomong ya one shot kayak gini teman-teman, seperti ini, dan nggak ada skrip sama sekali ya di sini. Dan ya ini memang langsung dari kamera ya, langsung kamera, tidak ada prompter juga di sini teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk ATEM Mini Pro, kita sepertinya udah pernah bahas ya sebelumnya teman-teman di channel ini gitu ya. Untuk ATEM Mini Pro ya, seperti itu. Entah ini atau di TikTok ya, seperti itu aku udah jelaskan secara penuh ya. Nah, tetapi memang itu vertikal ya, di video vertikal ya. Tapi kira-kira ya seperti inilah teman-teman. Jadi ini hanya ada 4 ya. Ya 4 inputan untuk ATEM Mini Pro itu gitu ya. Dan oh ya, aku kan bahas perbedaan ya ATEM Mini sama ATEM Mini Pro. Cuman di sini sebenarnya ya enak ya kayak kalau misalnya punya ini di pribadi gitu ya, punya ini bukan punya aku ya teman-teman, jadi aku masih belum bisa gitu ya beli ini gitu seperti itu ya, kira-kira seperti ini ya kita perlu tahu. Jadi kalau misalnya kalian udah
pernah pegang perangkat gitu ya teman-teman ya, itu mesti nantinya akan lebih mudah ya untuk pegang perangkat yang lainnya, mungkin yang mirip-mirip kayak gini atau yang switcher lain gitu ya. Karena sebelumnya kita juga pernah pakai yang data video juga, data video, terus yang dulu itu V1HD gitu ya. Kita pernah bahas sebelumnya di channel Rahman Cyber gitu ya. Dan atau ATEM Mini Pro yang variannya lebih tinggi ya, artinya yang lebih banyak portnya gitu kan, lebih mahal juga. Memang peralatan broadcast itu kecil-kecil kayak gini tapi mahal teman-teman, seperti itu. Ini ya DPI out ya, USB out 1 2 3 4, itu ada mic, jadi dia bisa gunakan untuk input mic ya. Kalau kalian itu pakai input mic wireless, itu bisa kalian colokan di sini gitu ya. Bisa ini kalian pakai wireless ya.